Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Brafiuddin dengan NIM D4002101155. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar elektronika pada modul 2 yang berjudul sumber daya terregulasi. Oke. Oke, kita langsung saja ke dasar teorinya ya. Oke. Dasar teori power supply terregulasi atau regulated power supply adalah satu daya yang dapat diatur. Peralatan ini dapat mengubah arus AC yang tidak diatur menjadi DC. Satu daya yang diatur digunakan untuk memastikan bahwa output tetap konstan meskipun input berubah. Satu daya DC yang diatur juga disebut sebagai satu daya linier. Ini adalah rangkaian tertanam dan terdiri dari berbagai blok. Satu daya yang diatur akan menerima masukan AC dan memberikan keluaran DC konstan. Gambar di bawah ini menunjukkan diagram blok dari regulator DC power supply yang teratur. Seperti ini ya gambarnya. Oke, seperti itu. Oke, terus untuk blok diagram dasar dari satu daya DC yang diatur adalah sebagai berikut. Pertama itu tegangan jala-jala listrik sebagai sumber daya utamanya. Yang kedua, transformator step down, menurunkan tegangan. Sebuah transformator penurun tegangan akan menurunkan voltage dari sumber listrik AC ke tingkat tegangan yang diperlukan. Rasio dari trafo sangat disesuaikan seperti untuk mendapatkan nilai tegangan yang dibutuhkan. Output dari transformator diberikan sebagai masukan ke rangkaian penyiarah. Yang ketiga, penyiarah. Ada penyiarah di situ. Atau rectifier adalah sirkuit elektronik yang terdiri dari dioda yang melakukan proses rektifikasi. Rektifikasi adalah proses pengubahan tegangan arus bolak-balik menjadi jumlah langsung atau DC yang sesuai. Masukan penyiarah adalah AC, sedangkan outputnya berdenyut DC. Yang keempat ada filter. Tegangan yang diperbaiki dari penyiarah adalah tegangan DC, berdenyut yang memiliki kandungan riak sangat tinggi, sehingga ini bukan yang kita harapkan. Kita menginginkan bentuk gelombang DC yang murni. Oleh karena itu, filter digunakan. Berbagai jenis filter digunakan seperti filter kapasitor, filter LC, filter input shock, atau P-tipe filter. Yang kelima ada regulator, yaitu menstabilkan besar tegangan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan beban. Komponen penyusunannya adalah IC regulator tegangan. Terus di sini ada jenis IC regulator yang akan dipakai dalam praktikum ini. Jadi IC-nya itu yang seperti ini. Untuk IC regulator dengan terminal adjustable regulator yaitu IC regulator yang dapat diubah nilai tegangan keluarannya, yaitu bisa diubah kecil atau besarnya. IC regulator yang dipakai adalah LM317 seperti ini ya gambarnya. Oke, bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian IC regulator ini memiliki interval tegangan keluaran 1,2 volt sampai dengan 37 volt. Arus 100 mA dengan masukan 37 volt. Besarnya nilai tegangan dipengaruhi tegangan minimal yaitu 1,25 volt. Untuk nilai RS1, nilai RL2, dan besar arus adjustable atau I adjust sehingga diperoleh rumusnya itu F out sama dengan 1,25 volt dalam kurung 1 plus R2 plus R1 ditambah arus adjustable dikali R2. Oke. Terus IC regulator dengan terminal positif regulator yaitu IC regulator yang meregulasi tegangan positif dengan nilai tertentu sesuai nilai seri IC tersebut. IC yang digunakan adalah IC LM78XX yaitu LM7805 untuk meregulasi tegangan positif 5 volt dengan tegangan masukan maksimal 10 volt. LM7809 meregulasi tegangan positif 9 volt, LM7812 meregulasi tegangan positif 12 volt, sedangkan LM7815 meregulasi tegangan positif 15 volt. Untuk gambar seperti ini ya, untuk LMXX itu 78XX seperti ini ya gambarnya. Oke. Terus untuk
Untuk IC regulator dengan terminal negatif regulator, yaitu IC regulator yang meregulasi tegangan negatif dengan nilai tertentu sesuai nilai seri IC tersebut. Sama seperti IC regulator dengan terminal positif regulator. Untuk gambar seperti ini, ada LM79XX seperti itu ya. Oke. Terus kita ada langsung ke percobaan. Terus yang pertama itu adalah sumber daya terregulasi terminal positif, itu seperti ini gambarnya atau rangkaiannya ya, rangkaian diprotesnya seperti ini. Oke. Terus kita lanjut ke sumber daya terregulasi terminal negatif seperti ini. Terus yang ketiga setelah itu adalah sumber daya terregulasi dengan terminal unstable regulator, jadi bisa dinaikkan atau diturunkan di unstable-nya. Oke. Oke, terus untuk prosedur percobaan yaitu yang pertama tuh susun dan rangkai komponen pada trailer kit sumber daya terregulasi yang sudah disediakan. Pasang komponen sesuai keterangan yang ada dalam trailer kit. Yang kedua, ukur tegangan dan arus output. Hubungkan output dari tegangan rangkaian dengan menggunakan voltmeter yang terangkai secara paralel untuk mengetahui besaran tegangan yang diregulasi oleh IC. Kemudian hubungkan output rangkaian dengan menggunakan voltmeter yang terangkai secara seri untuk mengetahui besaran arus yang dikeluarkan oleh rangkaian tersebut. Yang ketiga, amati nilai tegangan dan arus pada voltmeter dan catat nilainya. Dan terakhir itu adalah ulang percobaan di atas dengan tegangan input yang berbeda. Kemudian amati karakteristiknya. Untuk lembar kerjaan itu seperti ini, untuk nilai yang akan dicari seperti ini ya. Untuk pada tabulasi sumber daya dengan terminal step regulator itu ada FP-nya ada 6, 9, 12 volt. Dan untuk pengukurnya itu F sebelum regulator dan F setelah regulator itu seperti apa. Dan ada juga di output sumber daya terregulasi dengan terminal negatif regulator, sama juga nilainya. Dan pada output sumber daya terregulasi dengan terminal unstable regulator, R1 sama dengan 220 ohm, seperti ini ya. Ada 0%, 25%, 50%, 90%, dan 100% seperti itu ya. Dan itu yang akan diukur itu I-out dan V-out-nya itu apa, seperti apa. Nah, mungkin seperti itu aja ya dari saya tentang modul 2 ini, tentang sumber daya terregulasi ya. Oke, makasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.